selamat datang di podcast DKV Skansa Water. Dengan saya, Sinta Monikasari dari kelas 12 Desain Komunikasi Visual. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang seni tari. Apa sih itu seni tari? Daripada kita bertanya-tanya dan penasaran apa itu seni tari, kita tanya langsung aja kepada pembina ekskul seni tari di SMKN 1 Waitenong ini dan anggotanya. Mari kita panggil ini dia Ibu Rini Susanti dan Kak Aulia. Ibu, apa kabar? Baik. Aulia, apa kabar? Ini dipakai? Iya. Nah, ini dia guys, Ibu Rini Susanti dan Kak Aulia. Hai. Gimana? Nah, jadi Ibu ini di SMK ini sudah berapa lama Bu untuk mengajar tari? Untuk tarinya, Iya. kalau untuk di seni tari, khususnya di ini apa namanya, pembina seni Iya. tari itu dari tahun 2015. Wah, Dari tahun 2015. Cuman itu sebenarnya belum terlalu intens sih karena pada saat itu barusan pergantian dari pembina sebelumnya. Karena iya. pembina sebelumnya kebetulan dipindah tugaskan, jadi Ibu menggantikan beliau untuk jadi pembina seni tari di SMK Negeri 1 Waitenong. Wah, jadi sebelumnya itu ada ya Bu, sebelum Ibu? Ada. Namanya Bu Putri. Ya, namanya Bu Putri. Sampai sekarang masih ya kita komunikasi. Sekarang Ibu Putri di mana, Bu? Bu Putrinya sekarang kebetulan dipindah tugaskan di SMK Gedung Tataan. Jadi beliau pulang ke sana untuk ngikutin keluarganya, suaminya. Jadi akhirnya ya itu tadi ekskul di seni tari Ibu yang pegang. Dan kalau untuk Ibu ngajar sebagai guru nih di SMK ini udah berapa lama, Bu? Dari 2014. Oh, ya lama banget jadi, ya. Iya, lumayan lama. Iya, lama banget. Jadi 2014 mungkin Aulia belum di sini ya. Ini Sinta juga belum di Iya, sini. belum Iya. lahir malah, Bu. Iya, jadi Ibu di sini dari 2014. Kebetulan waktu itu nyabang ngajarnya. Jadi waktu itu masih 2 sekolah di SMA Negeri 1 Air Hitam. Oh, jauh ya, Ibu Bu. lulus. Nah, ini sebenarnya udah tua ini. Cuman ya sudah lah ya. Masih muda ya, guys ya? Tetap muda ya, enggak. Jadi dulu sekolah itu, maksudnya kuliah itu selesainya itu 2012. Dari 2012 itu langsung honor di SMA 1 Air Hitam. Ini belum di sini. Terus iseng-iseng ada lowongan di sini, daftar di sini jadi honor di 2 sekolah gitu, seperti itu. Kan Ibu udah lama nih jadi pembina tari di SMK 1 Waitenong ini. Nah, itu Ibu sendiri yang latih atau ada pelatih yang lain, Bu? Di awal itu sebenarnya karena pembina seni tari yang sebelumnya kan memang guru tari, guru seni tari. Jadi ya beliau sekaligus jadi pembina sekaligus jadi pelatih pada saat itu ya. Terus sekarang ini karena udah pergantian, sebenarnya Ibu ini guru tari jadi-jadian. Iya, kenapa jadi-jadian? Karena sesungguhnya sebenarnya Ibu bukan guru seni tari sebenarnya. Ibu ini sarjana sejarah, pendidikan sejarah. Jauh banget kan melanglang buananya. Jadi ya udah, jadi karena suka, banyak dari suka itu tadi, sering ikut-ikut, kebetulan sama Bu Putri itu sering ikut-ikut pentas segala macam, jadi kayak terjerumus gitu. Nah, jadi makanya beliau jadi ikutan ya, Bu? jadi ikutan kayak oke, ya udah kita coba gitu kan, menggantikan beliau untuk jadi pembinanya. Nah, untuk pelatihnya itu sendiri untuk sekarang ini awal Ibu itu kayak memberdayakan anak-anak seni tari, maksudnya di ekskul seni yang memang udah bagus kemampuannya gitu kan. Nah, jadi memberdayakan mereka, Ibu kayak ngasih arahan ke merekanya. Terus alhamdulillah tahun kemarin ya Ul ya. Tahun kemarin kita ada pelatih ya dari SMK 1 Waitenong juga kan. Namanya Karani. Jadi tahun kemarin jadi Karani yang handle, jadi jatuhnya Ibu sebagai pembinanya, Karani sebagai pelatih. Itu seperti itu. Nah, untuk selama Ibu jadi pembina nih, pasti ada keluh kesah dong, Bu. Apa aja sih itu, Bu? Iya, itu gimana, Ul? Keluh kesahnya, Ul.
Ya dulu sebagai pembina. Ya. Oke. Sebagai pembina. Aduh, ada anaknya lagi. Jadi gini, kalau kesahnya di sini maksudnya sebenarnya kalau kesah itu bisa dijadikan happy lah ya, kebahagiaan tersendiri. Kalau kita ngeluh terus rasanya kok ya capek gitu kan, udah kerja capek, kerjanya ngeluh terus. Ini mungkin pelajaran buat semuanya, kalau kita happy untuk melakukan sesuatu yang sulit bisa jadi mudah. Jadi membahagiakan kok. Nah, cuman tadi kuncinya happy dan ikhlas dan tulus. Jadi kalau bicara keluh kesah tadi balik lagi, gimana ya? Ada pasti, nggak mungkin nggak ada ya. Mungkin terkadang manusia ya capek itu udah pasti. Kayak waktunya itu banyak keambil gitu. Kayak ibu ini sampai dibilang kayak hantunya SMK. Jadi kalau ibu pulang jam 2 atau jam 3 itu aneh dibilangnya, kayaknya itu salah jam gitu. Makanya dibilangnya kalau belum maghrib belum pulang. Karena itu tadi, karena khususnya di seni tari itu jadi Aulia pasti paham. Nanti kita tanya ke Aulia kan. Aulia pas paham juga dan semuanya paham. Lapangan upacara itu nggak pernah sepi kan dari musik tari, dan kami nggak akan pulang kalau kami nggak ada progres, belum ada progres dari proyek kami. Jadi terus sih sebenarnya lebih ke waktu aja sih, waktunya di banyak keambil, waktu istirahatnya banyak keambil, waktu di keluarga banyak keambil, apalagi udah punya anak, kayaknya pulang-pulang anak ibu udah SMP deh. Jadi gitu, jadi gitu. Mungkin Aulia mau nambahin keluh kesahnya? Kalau keluh kesah aku sebagai yang dilatih ada lah pasti ya, sama kayak gitu. Cuman apa ya, aku nggak tahu. Lebih ke ini ya, tapi happy kan? Iya, happy, lebih banyak happy-nya daripada ngeluhnya. Walaupun pasti ada capeknya, tapi tetap aja harus happy karena pembawaan kita kan. Kalau kitanya happy, semuanya jadi ikut happy. Kalau kitanya murung, semua ikut murung. Jadi suasana latihan nggak seru. Jadi mau nggak mau harus tetap happy. Dan untuk Aulia sendiri ini udah ikut eskulin dari berapa tahun yang lalu? Dari 2 tahun yang lalu, dari awal masuk SMK 1 Waiteno udah mulai masuk eskul tari. Udah 2 tahun ya. Nah, balik lagi Bu, untuk eskul seni tari di SMK 1 Waiteno ini udah pernah ngikutin kejuaraan apa aja sih Bu, dan prestasi apa aja yang udah diambil atau diraih? Jadi kalau untuk kejuaraan atau lomba-lomba, ya alhamdulillah, walaupun kita dari pelosok negeri barat, Lampung bagian barat, untuk seni tarinya di SMK 1 Waiteno ini, alhamdulillah kita udah dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi, ya insya Allah kita udah pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Contohnya kayak mungkin yang terbaru kemarin itu ada Liga Tari seprovinsi Lampung, itu diikuti oleh kurang lebih 21 sekolah di seluruh Lampung, perwakilan dari 15 kabupaten kota, dan alhamdulillah kita pulang bawa trofi, kita pulang bawa kabar baik ya Ul ya, untuk sekolah kita. Walaupun lagi-lagi tadi untuk apa namanya lawannya luar biasa. Jadi kayak kita ini benar-benar dari barat gitu, mereka yang luar biasa lah, mereka itu benar-benar lawan yang sangat-sangat tangguh ya. Tapi ya dengan kegigihan anak-anak kita gitu di sini, anak ekskul tari yang mungkin nangis, ketawa sambil nangis ya kan, campur aduk ya Bu. capek. Jadi latihan yang segitu kerasnya itu alhamdulillah bisa terbayar dengan apa yang kita hasilkan kemarin. Dan ya walaupun mungkin ada sedikit kayak targetnya meleset dikit, cuman ya alhamdulillah kita masih tetap bisa menorehkan nama di sana gitu, walaupun tadi insya Allah kedepannya bisa kita perbaiki lagi. Amin. Kita bawa penampil terbaik harapan 2 ya, jadi itu provinsi Lampung sebenarnya kami tuh kayak menargetkan sesuatu di atasnya, cuman ternyata Allah berkehendak lain. Jadi ya sudah, memang itu ternyata yang lebih pantas buat kita, karena sebelumnya di Liga Tari juga di tahun 2021 itu kita meraih penampil terbaik 3 sebenarnya. Jadi sebenarnya kemarin itu agak menurun, cuman ya sudah, karena itu memang yang terbaik buat kita terima. Tahun depan kita gas lagi ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau yang lain-lain seperti yang di kabupaten,
FLS 2N mungkin. Terus kalau yang provinsi tadi Liga Tari itu tadi, kalau yang di kabupaten mungkin kayak FLS 2N, atau pernah kita lomba tari kreasi di kabupaten di Lampung Barat, di kabupaten itu meraih juara 3 alhamdulillah. Dan ada kejuaraan-kejuaraan yang lain seperti itu. Lumayan banyak loh guys ini prestasinya. Iya, alhamdulillah. Ya berkat tadi latihan-latihan yang sampai kaki kapalan ya. Iya, pecah-pecah, nangis, ketawa, ya seperti itulah. Jadi seperti itu. Jadi minum dulu Bu, minumnya biar nggak haus Bu, biar nggak kering. Minum jangan minta gorengan, nggak ada. Nggak ada Bu, mati. Nggak apa-apa. Minum ya. Nah, ini kan Kak Aulia udah hampir 2 tahun lebih ya. Nah, tarian apa aja sih yang udah Kakak kuasai? Samba batin, terus dari Sukura ada 2, ada Sukura betik sama kama. Dua-duanya alhamdulillah udah sedikit bisa aku pegang. Terus tari kreasi kayak jaipong, ranta baru sebagian. Sebenarnya ya karena memang belum diajarin semua. Iya. Banyak sih ya. Iya, masih banyak lagi. Iya. Tapi kalau mau disebutin kayaknya pasti ada yang kelewat. Jadi nggak usah lah ya. Berarti udah banyak loh Kak intinya. Iya. Baik lagi ke Ibu nih. Nah, sekarang kan anak muda ini kayak kurang suka gitu sama tari yang lama-lama, yang tradisional lah. Itu tips-tips dari Ibu sendiri nih, gimana itu Bu, biar kayak nggak terkebelakangkan gitu dari tradisional gitu ya. Kebudayaan yang sudah ada. Iya, jadi gini, sebenarnya itu butuh tips dan trik ya. Jadi intinya seperti ini, karena emang kita nggak memungkiri ya, yang namanya gadget ini luar biasa berpengaruhnya sama kehidupan kita. Betul. Jadi kita kayak lebih pengen mengenal budaya lain dibanding budaya kita sendiri gitu. Gimana caranya kita untuk membangun keingintahuan generasi muda sekarang untuk kayak lebih menyukai kebudayaan Indonesia, terutama kalau di dalam hal ini kita sekarang di tradisinya di tari tradisional gitu. Jadi kalau menurut Ibu pribadi gitu, gimana caranya untuk membangun keingintahuan mereka itu, ya pertama intinya menarik mereka dulu untuk mereka tuh intinya menumbuhkan rasa ingin tahu dari merekanya. Jadi kalau kita kayak mau nyuruh mereka, ayo ikut tari ini seru tau, ini segala macam gitu kan, itu pasti susah. Jadi kita kemas dulu nih yang katanya yang berbau tradisional itu membosankan gitu kan, norak gitu kan, nggak modern gitu kan ya. Nah sekarang ini kita kemas, contoh kayak kemarin kita dari beberapa kali Dewa Ekskul, kita selalu kan palingan kalau mau narik dari ekskul tari ya udah narinya Samba Batin, Poli Sigar, Siga Penguntan, Sekura, itu aja. Nah kemarin tuh kita kayak memikirkan kayak berpikir gimana cara kayak out of the box gitu kan, kayak nggak terpikirkan selama ini, dan alhamdulillah ada pelatih juga kemarin yang membantu ide-idenya disatukan gitu, gimana sih kita untuk mengemas ini si demo ekskul tari biar nggak membosankan. Orang tahu kan tari Sembah Batin, orang tahu kan ke Siga Penguntan, ya udah gitu-gitu aja gitu, nggak akan ada yang berubah. Tiba-tiba Siga Penguntan mau koprol tuh kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau tuh kayak kalian kan suka tiktokan gitu ya kan, kalian suka tiktokan, kami tuh kayak mengumpulkan berbagai macam jenis musik tiktok yang lagi tenar, yang lagi viral. Tuh kalian kemarin mendengar ya, dan semua ikut bergoyang gitu, dan kami sisipkan juga tuh yang tradisinya gitu. Nah tapi dengan kemasan yang berbeda, dalam artian kita kayak menarik dulu mereka untuk suka, jangan kitanya yang ayo cepetan kamu ikut tari gitu segala macam. Ibu yakin itu nggak akan berhasil. Jadi kemas dulu yang katanya jadul, yang katanya membosankan, yang katanya norak itu menjadi sesuatu yang modern gitu. Tapi kita di situ ada tradisinya, jadi orang kayak lebih tertarik untuk mengikutinya. Jadi seperti itu sih selama ini, kayak kalau memaksa itu nggak akan bisa, karena tahu sendiri anak tari itu kalau pertama ekskul
itu 30 orang. Nah, jadi itu 30 banyak orang ya, Bu. Itu 30 orang. Nanti seleksi alam nih. Ya, seleksi alam itu tiba-tiba nanti tinggal tersisa itu 15 orang yang kemarin pentas itu udah adalah pencapaian yang luar biasa. Biasanya anak tari itu terakhir itu pasti di akhir tahun itu hanya tersisa 8 orang. Ini pencapaian luar biasa, kemarin kita lebih dari 15 orang ya. Iya, jadi kayak lebih wah ternyata berarti udah mulai tertarik gitu, ketertarikannya ada gitu. Sebenarnya bukan masalah nari itu apa gitu. Kok nari itu norak, nari itu apalagi laki-laki. Iya, susah banget. Ibu sekarang punah generasi laki-laki. Terakhir di 2021 ya KDD itu. Jadi setelah itu udah jadi dipikirnya kayak penari laki-laki itu norak, bencis ya. bences gitu kan, tulang lunak gitu ya kan. Padahal kalau kita lihat di sini, kalian lihatlah searching lah dimanapun, penari laki-laki itu gagah, yang udah tulang lunak ada dari dulunya palingan. Bawaan ya, Bu. Iya, jadi gitu. Jadi kayak apa ya? Ya tadi sih lebih ke pengemasannya aja biar orang tuh tertarik ke kita gitu. Tertarik untuk mempelajari tentang tradisi, khususnya kalau kita tari tradisional ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu tips and triknya. Tuh guys, itu tipsnya biar nggak tari tradisional itu punah atau terkebelangkakan dari tari-tari modern yang lain. Ya. Dan untuk Kak Aulia sendiri, udah ngikutin berapa lomba aja tuh Kak? Kalau lomba kemarin ngikutin yang liga, yang alhamdulillah dapat harapan 2, terus sama yang lomba di Liwa, yang festival Skalabra. Terus untuk tampil di event-event udah lumayan banyak sih, tapi lomba baru itu. Dan untuk anggota tadi sekarang ada berapa sih Kak? Kurang lebih ada 21 ya? Iya, 21 ya. Banyak ya. Iya, jadi sebenarnya informasi buat semuanya. Jadi kalau untuk di ekskul seni tari itu selain lomba-lombanya tadi, memang beberapa event udah kita ikutin, entah itu event di kabupaten maupun di provinsi ya, di Kaul nasional OTW ya. OTW nih Mas. Ya. Jadi sebenarnya kita alhamdulillah ya sanggar kita sanggar Cybertik ya, mungkin di SMK udahlah itu udah nempel ya di kepala gitu kan. Terus Cybertik udah pasti ekskul kita gitu. Nah, kita alhamdulillah selain ikut-ikut event-event itu tadi, kita kayak dipercaya sama orang-orang di lingkungan di Lampung Barat lah, Cakwai Tenong sekitarnya. Kita sudah dipercaya untuk kayak ngisi-ngisi acara nikahan, job lah ya, nyari seseran buat beli make up. Iya, jadi untuk kayak beli make up gitu kan, terus uang jajan mereka alhamdulillah ya bisa beli paket data gitu kan ya. Nah, jadi untuk kayak ngejob ini alhamdulillah kayak setiap bulannya itu ada aja ya, entah itu 1 atau 2, dan alhamdulillah nanti untuk ini yang terdekat, makanya ini belum pada pulang, itu lagi pada latihan ya. Oh, latihan ya, Bu. lagi pada latihan, itu sebenarnya bukan buat lomba, itu untuk ngejob di tanggal 22. Iya, di tanggal 22 Agustus nanti. Dan untuk September itu udah kena booking juga alhamdulillah. Banyak Agustus kan. juga alhamdulillah. Ya, di Oktober juga alhamdulillah tuh nanti ya kakak-kakaknya atau om tante boleh ya nanti kalau mau ikut booking di sanggar kita untuk biaya dan lain sebagainya kita nego. Jadwalnya padat ini. Amin ya. Iya, jadi itu tadi alhamdulillah, jadi seiring berjalannya waktu kita udah mulai memberanikan diri. Ini sih sebenarnya kayak mulai memberanikan diri aja ya, menguji mental kita gimana biar apa ya, lebih luas lagi lah jaringannya gitu, biar nggak cuma di sekolah atau lomba-lomba. Kalau bisa menghasilkan sesuatu dari hobi kita, kenapa enggak gitu kan? Apalagi cuan gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi gitu untuk pencapaian sanggar Cybertik di ekskul tari SMK 1 Tenong. Bukan hanya untuk melestarikan budaya loh, ini juga dapat cuan. Iya benar. Jadi itu poinnya sih. Iya, poin terpenting. Karena semua orang butuh cuan. Iya. Ya, jadi gitu. Nah, untuk Kak Aulia sendiri ada pesan nggak Kak buat generasi muda di luar sana gitu untuk terus melestarikan budaya bangsa kita? Pesan dari aku sebagai sesama generasi muda, yuk kita kembangkan lagi kebudayaan yang udah ada. Kalau bukan kita, terus siapa lagi? Ya,
Jadi bener tuh tadi, untuk generasi muda, ayo kita lestarikan lagi budaya bangsa, karena kalau bukan kalian tadi bener kata Aulia, ya siapa lagi yang mau mengembangkannya? Nggak mungkin mau yang generasi-generasi yang tua yang akan datang gitu kan. Jadi ayo generasi mudanya bangkit berdiri gitu, kita lestarikan budaya bangsa, jangan sampai budaya bangsa kita diambil sama orang lain. Oke? Jadi seperti itu. Nah, untuk Ibu ada nggak Bu pesan dan kesan untuk anggota tari, ekskul tari ini, dan untuk pelatihnya? Untuk pesan-pesannya untuk anggota seni tari di SMK Negeri 1 Waiternong, sebagai ibu, sebagai pembina, cuma berpesan ya tadi, sebenarnya satu sih, intinya itu adalah konsisten. Jadi konsisten tuh maksudnya apa yang sudah kamu pilih, apa yang sudah kalian pilih, silahkan dilanjutkan, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena apa? Kita tidak akan pernah tahu sampai mana kita bisa melangkah kalau kita tidak pernah mencobanya. Dan lagi yang tadi dibilang, maksudnya di sini kita sama-sama ingin melestarikan budaya bangsa, terutama di bidang seni tari. Jadi ya kalau kita sudah memilih di seni tari itu tadi, kebudayaan tradisional, kita nggak usah malu. Jadi lanjutin aja. Jadi maksudnya di sini kalau kayak kemarin judul lagunya apa? Kalau apa namanya, hanya lolongan ya. Anggap aja mereka itu kalau yang berbicara yang jelek-jelek tentang kita, tentang pilihan kita, anggap aja omongan itu hanya lolongan belaka. Jadi nggak usah dipikirkan, tetap fokus dengan tujuan kita. Jadi seperti itu. Dan satu hal lagi, pesannya, datanglah ke tempat kamu diterima dan dihargai. Wah, menarik banget bukan podcast kita kali ini. Kita jadi tahu gimana sih ekstrakurikuler di SMKN 1 Waiternong ini tentang seni tari. Terima kasih ya buat Ibu dan Kak Aulia yang sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast kali ini. Terima kasih juga, kita udah diundang, happy banget, seru banget obrolan kita hari ini. Ya semoga bisa menginspirasi orang-orang untuk lebih menyukai budaya tradisional. Oke, terima kasih semuanya ini yang udah mengundang. Ya kita ya happy ya diundang di sini. Ya, alhamdulillah. Oke guys, cukup sekian di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.